Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Surah Ghafir ayat 60. Sungguh berbeda reaksi Allah dan reaksi makhluknya. Allah adalah zat yang maha memberi, yang maha rahman dan yang maha rahim. Berbeda reaksinya dengan hambanya. Tatkala seorang makhluk sebagaimana kita, tatkala diminta sesuatu dari harta yang kita miliki oleh orang lain atau bahkan oleh saudara kita, ada rasa berat hati dalam diri kita untuk memberikannya kepada orang tersebut. Sahabat Aisyah yang dimuliakan oleh Allah, kita tahu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat kita bergantung, maka kepadanya lah kita memunajatkan setiap hajat kita kepadanya, karena Allah akan merasa bahagia ketika dimintai oleh seorang hambanya. Berbeda jika manusia, dia akan merasa marah dan kesal hatinya. Sebagaimana dalam ayat yang saya bacakan tadi di dalam surat Ghafir ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka akan aku kabulkan. Dan memintalah kepadaku, maka akan aku penuhi semua permintaanmu. Innal ladzina yastakbiruna ibadati, dan ya, orang-orang yang enggan berdoa kepadaku, orang-orang yang sombong berdoa kepadaku dan meminta kepadaku, sayadkhuluna jahannam, maka aku akan memberikan ancaman kepada mereka. Aku akan masukkan mereka ke dalam neraka jahanam dakhirin, dengan keadaan hina dina. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana ketika kita meminta sesuatu kepada suami kita, meminta sesuatu kepada atasan kita, kita pasti akan mencari momen yang pas. Kita pasti mencari waktu yang tepat agar apa yang menjadi hajat kita dapat mereka berikan kepada kita. Begitu juga Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan waktu mustajab buat kita, di mana Allah akan memprioritaskan doa, di mana hambanya pada saat itu memunajatkan dan memintakan doa kepadanya, maka Allah akan mengabulkan semua doa-doanya. Pada saat kapan itu? Satu, pada saat sahur. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, dikatakan dalam Quran surah Az-Zariyat ayat ke-18, wabil asharihum yastaghfirun, dan pada saat-saat sahurmu hendaklah kamu memohon ampunan kepada Allah, berdoa dan memintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, pada saat sepertiga malam. Kita tahu pada saat sepertiga malam Allah akan datang di langit dunia, sebagaimana dikatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, bahwa Rasulullah SAW mengatakan, Rob kita Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang di sepertiga malam, di malam-malam kita, untuk memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Allah berfirman kepada hambanya, wahai hambaku, jika engkau berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Dan ketika engkau meminta kepadaku, maka akan aku berikan. Dan ketika engkau meminta ampunan kepadaku, pasti akan aku ampuni. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, tidak perlu kita berpikir bagaimana Allah turun ke langit bumi. Tidak perlu kita berpikir bagaimana bentuk Allah turun ke bumi. Kita cukup mengimani saja bahwa Allah hadir di langit bumi, memberikan rahmatnya kepada kita, memberikan jawaban atas semua doa-doa kita. Dan yang selanjutnya adalah pada saat berbuka puasa. Alhamdulillah, Allah meridhai kita hadir di bulan Ramadan kali ini. Kita dapat berbuka puasa sehingga kita dapat melakukan doa mustajabah pada saat sahur tadi. Dan yang kedua dan yang selanjutnya pada saat kita berbuka puasa, karena dikatakan dalam sebuah hadis, lis-shaim farihatani, bagi seorang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Yang pertama, farihatun 'inda futurihi, kebahagiaan pada saat dia berbuka. Wa farihatun 'inda liqa'i rabbih, ya, kebahagiaan pada saat bertemu dengan Tuhannya. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, mari, dikatakan dalam hadis yang lain riwayat Tirmidzi bahwa ada 3 orang yang doanya tidak akan tertolak oleh Allah.
lis-shaim hatta yaftura, ya, bagi seorang yang berpuasa sampai dia berbuka. Lalu kemudian bagi al-imamul adil, ya, imam yang adil. Dan yang selanjutnya wal mazlum, orang-orang yang terzalimi. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, pada saat Ramadan ini kita akan menjumpai malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar itu adalah waktu mustajabah selanjutnya, ya, di mana dikatakan dalam surat Al-Qadar ayat 3, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu adalah sebagian dari 1000 bulan. Jadi amalan yang kita lakukan pada saat itu Allah akan mencatatnya sebagaimana amalan dalam 1000 bulan. Dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apabila aku mendapati malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan?" Lalu Rasulullah berkata, "Katakanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, Engkaulah zat yang maha pemaaf, Engkau mencintai sesuatu yang dimaafkan, maka ampunilah dan maafkanlah semua kesalahanku. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, masih banyak waktu mustajabah yang lain. Ada ketika hujan, lalu kemudian ada ketika orang dalam kondisi bersujud pada saat sholatnya, di akhir-akhir sholatnya, pada hari Jumat, dan ada di hari Rabu. Sahabat, ada yang tahu tidak kalau ternyata hari Rabu itu adalah salah satu hari adalah salah satu waktu mustajabah. Di situ adalah amalan, ya, dikatakan oleh Jabir ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didapati olehnya pada hari Senin, Selasa dan Rabu. Beliau beriktikaf dalam sebuah masjid, di mana masjid itu namanya Masjid Al-Fatah. Dia berdoa, lalu kemudian beliau keluar pada hari Rabu dengan wajah yang bergembira. Artinya pada saat itu doanya dikabulkan oleh Allah. Lalu Jabir berkata kepada dirinya, "Sejak saat itu aku tidak pernah, ketika aku mendapati permasalahan besar dalam kehidupanku, aku pasti akan berdoa pada hari Rabu di antara zuhur dan asar, dan aku selalu mendapati doaku itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, masih ada banyak lagi di mana kita pada saat hari Arafah, di situ juga merupakan salah satu hari waktu mustajabah. Sahabat, Allah sudah memberikan waktu mustajabah kepada kita. Sekarang tinggal kita menyiapkan diri kita. Kita siapkan diri kita untuk saat kita akan berdoa kepada Allah, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ketika beliau melihat seorang laki-laki dalam perjalanan panjangnya dengan wajah yang pucat, dengan pakaian yang kusam, dia menengadahkan tangannya dan berkata, "Ya Rabb, ya Rabb, berikanlah, kabulkanlah doa-doaku." Pada saat itu Rasulullah mengatakan tidak mungkin doanya dikabulkan. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia dikasih makanan yang haram. Jadi tidak mungkin doanya akan dikabulkan. Ayo sahabat, sebelum kita berdoa, kita siapkan diri kita introspeksi diri kita. Jika kita berdoa pada saat waktu mustajabah, namun ternyata ada doa kita yang tidak dikabulkan, bisa jadi ada sesuatu yang haram melekat dalam tubuh kita. Allahul musta'an, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.